Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin nabiyya maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, para shaimin dan shaimat yang berhati mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini umur kita masuk di bulan Ramadan. Berarti Allah memberikan kesempatan kepada kita bersama untuk berbenah diri, berinvestasi untuk kehidupan akhirat. Tentunya investasi amal yang harus kita lakukan untuk persiapan kehidupan akhirat. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan kita untuk berpuasa agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ayatnya sangat masyhur, ayatnya sangat dikenal dan dihafal oleh seluruh umat Islam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar menjadi orang yang bertakwa. Takwa ini sangat luas yang harus kita perjuangkan. Pada kesempatan yang sangat baik ini, di dalam kultum ini, saya ingin sampaikan buah dari takwa adalah salah satunya adalah bagaimana sikap dan tugas kita terhadap al-Islam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para pemirsa yang berhati mulia, kita sebagai seorang muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah, ada kewajiban kita terhadap Islam kita. Yang pertama, kita harus mengimani Islam. Yang kedua, kita harus amalkan Islam. Yang ketiga, kita harus dakwahkan Islam. Dan yang keempat, kita harus bersabar terhadap Islam. Ini yang harus kita lakukan, kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap al-Islam kita. Yang pertama, kita harus mengimani Islam. Suka atau tidak suka, setelah kita ini menyatakan diri kita sebagai orang muslim, maka kita harus mengimani Islam. Islam harus kita jadikan way of life, sebagai tujuan hidup. Dan kita harus meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Bahwa sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah al-Islam. Wa man yabtaghi khairal Islam madina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di ayat yang lain Allah sampaikan, siapa yang mencari agama selain al-Islam tidak akan diterima dan mereka tergolong orang-orang yang rugi. Loh, kalau begini sering kita dikatakan, oh kok kita fanatik? Ya memang kita harus fanatik terhadap agama kita. Ini dalam hubungannya kita pada Allah. Namun dalam kehidupan bermasyarakat, ya kita harus sama-sama. Dengan non-muslim pun kita harus bersama-sama dalam rangka kehidupan bermasyarakat. Kenapa? Dalam tatanan kita sudah diatur oleh Allah, lakum dinukum waliyadin. Agama saudara, agama saya, agama saya. Ini yang harus menjadi pedoman kita, mengimani Islam. Kita tidak boleh lagi berpaling dari aturan-aturan al-Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita mengimani Islam, maka kita harus mengamalkan Islam. Banyak sekali perintah-perintah Allah, sebagaimana di dalam bulan Ramadan ini nanti kita mengamalkan perintah Allah dengan kita melaksanakan saum Ramadan, melaksanakan contoh yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu melaksanakan sholat malam, dengan istilah saat sekarang ini di negeri kita adalah sholat tarawih. Karena apa? Ini adalah amal-amal yang harus kita lakukan. Di dalam bulan Ramadan juga kita diajarkan oleh Rasulullah, siapa yang memberikan takjil di bulan Ramadan, memberikan orang yang berbuka puasa, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Siapa yang melaksanakan kewajiban atau melaksanakan ibadah wajib, maka pahalanya akan dilipatkan 70 kali lipat. Dan siapa yang melaksanakan amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan, insya Allah ini pahalanya sama dengan pahala wajib di luar bulan suci Ramadan. Ini adalah mengamalkan Islam. Dan ini
mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita lakukan dalam rangka apa? Untuk berinvestasi kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri terus perhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Nah, untuk mempersiapkan hari akhirat, disitulah fungsi kita mengamalkan Islam. Itu yang kedua. Yang ketiga, para pemirsa yang berhati mulia, yang ketiga setelah kita mengimani, mengamalkan, dan yang ketiga kita mendakwahkan Islam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, Islam harus kita sebarluaskan. Islam harus dimengerti oleh seluruh umat, sehingga apa? Umat ini betul-betul meyakini dan menjalankan al-Islam dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada kita bahwa kita ini adalah sebaik-baik umat yang ditampilkan di tengah-tengah manusia. Hendaklah kita ini selalu berbuat yang baik dan mengikis seluruh bentuk kemungkaran. Nah, ini tugas kita untuk mendakwahkan al-Islam dalam kehidupan bermasyarakat kita. Di ayat yang lain juga Allah sampaikan yang artinya hendaklah ada sekelompok aktivis yang selalu mengajak berbuat yang baik, memberantas kemungkaran, dan orang-orang yang semacam itulah yang nanti akan mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga, yaitu mendakwahkan Islam. Dan dakwah yang terbaik adalah memberikan contoh. Kata-kata 1000 kata yang kita sampaikan itu akan lebih baik dengan satu contoh yang dilakukan kepada kita untuk orang lain. Dan yang terakhir, setelah kita mengimani Islam, mengamalkan Islam, mendakwahkan Islam, maka yang terakhir kita ini harus bersabar terhadap Islam. Kenapa kita harus bersabar? Karena menjalankan perintah Allah itu banyak sekali tantangan-tantangan dan godaannya. Disitulah dibutuhkan kesabaran. Kita akan berdakwah, ada ganjalan-ganjalan. Kita akan beramal, ada rintangan-rintangan. Disinilah yang harus kita perjuangkan dalam meniti kesabaran. Karena Allah sampaikan bahwa sungguh Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan Allah juga ingatkan kepada kita bahwa jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong dalam rangka mendakwahkan, mengamalkan, dan mengembangkan Islam ini. Jamaah para pemirsa yang berhati mulia, saya simpulkan dari kultum saya ini bahwa manifestasi dari takwa yang dibina melalui Ramadan, salah satunya adalah ada 4 tugas kita terhadap al-Islam. Yang pertama, kita harus imani Islam. Yang kedua, kita harus amalkan Islam. Yang ketiga, kita harus dakwahkan Islam. Dan yang keempat, kita harus bersabar terhadap Islam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memotivasi, dan manakala ada kesalahan itu dari saya pribadi karena kekurang mampuan kami, namun kalau ada kebenaran jelas itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan, memberikan jalan keluar semua kesulitan-kesulitan kita bisa menjalankan som Ramadan dengan baik, dan akhir Ramadan kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa atau alumni Ramadan yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.